Anak itu melihat semangkuk sereal ayahnya yang tidak dimakan. Lalu tarik dan ingin mencicipinya. Tetapi ayah anak itu segera mengambilnya. Dan serius memperingatkan. Tidak boleh menyentuh apapun yang telah dia makan. Anak itu tidak mengerti apa-apa. Tapi sebenarnya dia mencoba untuk melindunginya. John adalah pembersih jendela normal. Beberapa hari yang lalu dia pergi untuk diperiksa dan tahu dia menderita kanker. Paling hidup hanya 3 bulan. Tetapi putranya baru berusia 3 tahun. Dia tidak berani memberitahu anaknya berita ini. Hanya bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Terus merawat anak itu seperti biasa. Dia menyisir rambutnya dan membaca buku bersamanya. Setiap kali dia menunggu sampai putranya tertidur untuk minum obat. John tahu waktunya tidak banyak yang tersisa. Hal yang paling penting adalah cari keluarga baru untuk anaknya. Mereka ke satu manor mewah. Pasangan ini sangat menyenangkan dan mudah didekati. Kondisi ekonomi juga sangat melimpah. John sangat senang. Jika putranya bisa tinggal di sini, dia akan tumbuh sehat. Tapi John berubah pikirannya ketika suaminya bilang anak itu akan tinggal bersama anak kita. Akan memiliki kehidupan dengan kondisi terbaik. Ternyata mereka memiliki anak-anak mereka sendiri. Yakin putranya akan diperlakukan berbeda di masa depan. Jadi John tidak berani mengambil risiko membawa putranya ke sini. Ketika dia melintasi jalan layang, dia bertanya kepada putranya ingin pergi ke keluarga baru. Anak itu bahkan tidak berpikir apa-apa selain langsung menjawab, "Saya suka rumah kita." John diam-diam tidak bisa berkata-kata. Dia pergi ke Badan Kesejahteraan untuk menemukan keluarga baru yang cocok untuk putranya. Petugas kesejahteraan menyarankannya untuk membuat kenangan indah untuk putranya. John menolak langsung. Sehingga dia akan tahu bahwa dia diadopsi. Kita harus membuatnya memahami keluarga angkat yang akan menjadi satu-satunya keluarganya. Dia juga tidak perlu mengingat betapa tidak bergunanya ayahnya. Ibunya pergi ketika dia tahu ayahnya akan mati. Jika dia tahu itu akan sangat menyedihkan. Dalam kata-kata John ada tersedak. Ketika dia kembali ke rumah dia berpura-pura tidak seperti apa-apa. Dia membawa putranya untuk makan es krim di taman. Ingin menghabiskan sebagian besar waktu bersamanya. Ingin menunjukkan kepadanya seluruh dunia. Tetapi setiap kali John melihat ayah lain yang dapat menemani anak-anak mereka tumbuh dewasa, hatinya sakit. Harus memberitahu putranya dia akan mati. Tiba-tiba anak laki-laki di pohon melihat serangga mati. Anak itu bertanya kepada ayahnya mengapa serangga ini tidak lagi bergerak. John langsung menjawab putranya. Semua makhluk di dunia ini akan menua dan mati. Jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Dan tubuh perlahan-lahan akan membusuk sampai mereka menghilang sepenuhnya. Tetapi anak itu masih tidak mengerti. Hari ini John pergi ke rumah orang kaya untuk membersihkan kaca. Tiba-tiba dia sakit saat bekerja. John pergi ke rumah orang kaya ini dan membawa sekotak telur. Dia mengotori semua pintu kaca yang telah dibersihkan di sana. Bahkan Lamborghini yang dibeli orang kaya. Tepat sebelum dia tiba-tiba sakit kepala saat bekerja. Tetapi orang kaya yang melihat adegan ini mengira dia malas. Pada akhirnya dia tidak hanya mengurangi gaji John. Dan cemooh dia sebagai miskin dan malas. Sejadi hanya ada adegan di awal. Kondisi John semakin memburuk. Anak itu masih muda tetapi mengerti. Anda menuangkan segelas air dan datang di sebelah ayahnya. Gunakan tangan kecil untuk meringankan rasa sakit ayahnya dengan lembut. Beberapa hari kemudian mereka pergi ke keluarga angkat kedua. Pasangan ini memiliki 6 anak. Mereka juga memiliki anjing besar. John tahu putranya paling menyukai anjing. Istrinya menjelaskan. Mereka memperlakukan anaknya sama. Dan putra John akan menjadi anak terakhir yang diadopsi keluarga mereka. John senang mendengar ini. Tapi dia masih sangat sakit hati. Begitu banyak sehingga anak itu bahkan menyembunyikan mainannya. Setelah banyak pertimbangan John masih tidak setuju. Mereka belum menyetujui 2 keluarga berturut-turut. Dan mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Dia ingin berbicara dengan mantan istrinya. Tetapi petugas kesejahteraan mengatakan kepadanya. Jika orang tua telah meninggalkan anak-anaknya, maka ada kemungkinan besar anak akan ditinggalkan lagi. Hari ini adalah ulang tahun John yang ke-34 dan yang terakhir. Anaknya sipakan lilin di kue ulang tahun.
Kemudian anak itu berbicara kepada ayahnya dengan suara manis seperti susu. Kemudian dia memberi John lilin seolah-olah mengatakan kepadanya bahwa, "Mari kita rayakan ulang tahun kita tahun depan." John mencoba menahan air matanya. Tidak tahu harus memberitahu apa. Apakah anaknya mengerti sesuatu? Sangat cepat ayah dan anak datang ke keluarga angkat ketiga. Keluarga ini sangat istimewa. Wanita ini sudah hamil sejak 16 tahun. Ketika dia masih sangat muda dan bodoh sehingga dia menyerahkan anaknya kepada keluarga lain untuk diadopsi. Tetapi kemudian dokter mengatakan kepada wanita itu dia tidak bisa hamil lagi. Jadi sejak itu wanita itu selalu menyesal. Dia berharap dapat mengadopsi bayi untuk menebus penyesalan itu. Karena dia bercerai dari suaminya dan menjalani kehidupan lajang. Jadi tidak ada keluarga yang mau menyerahkan anak itu kepadanya. Melalui percakapan, John dapat melihat dari lubuk hati wanita itu. Dia mencintai anaknya tapi saat ini, putranya tiba-tiba bertanya kepada wanita itu satu pertanyaan. Ketika dia akan mati, semua orang tercengang. John tidak menyangka bahwa putranya akan mengingat kata mati ini. Dalam perjalanan pulang, John melihat seorang anak laki-laki yang lebih tua. Dia tampaknya memikirkan citra putranya ketika tumbuh dewasa. Dia tidak sehat lagi, waktu juga akan habis. Ini adalah keluarga angkat keempat yang ditemukan John untuk putranya. Anak itu melihat boneka beruang kelinci di atas meja. Mata penuh harapan. Memberikan kelinci kepada anak itu. Juga membawa mereka melihat rumah pasangan itu. Keluarga ini hebat dan John juga sangat senang. Tetapi sampai akhir, istri mengedipkan mata pada suaminya dan menyuruhnya ambil kelinci kembali ke tangan anak itu. Hati John tiba-tiba muncul kembali. Satu mainan kelinci mereka juga tidak ingin memberi, bagaimana bisa yakin mereka akan baik kepada anak mereka? Dalam perjalanan pulang, Boy tiba-tiba bertanya apa ayah angkatnya. John ragu-ragu untuk sementara waktu tetapi dia dengan sabar menjawab putranya. Ketika orang tua biologis tidak bisa lagi merawat anak-anaknya, mereka akan menyerahkan anaknya kepada keluarga yang lebih baik. Bocah itu segera mengatakan dia tidak ingin diadopsi. Selesai anak itu berjalan sepanjang baris kembali ke rumah. Setelah tiba di rumah, John juga berjalan di sepanjang garis lurus di jalan. Tapi baru berjalan beberapa langkah, dia terlalu lemah untuk menjaga keseimbangannya. Bahkan dia menuangkan satu gelas jus tidak bisa berhenti gemetar. John tahu waktunya hampir habis. Jadi dia pergi ke pemakaman untuk berkenalan terlebih dahulu dengan rumah barunya. Kemudian dia mengembalikan mobil dan surat-surat kerja kepada rekan kerja. Waktunya hanya untuk anaknya. Dia membawa putranya ke taman hiburan. Bermain benjolan mobil dan makan permen kapas. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami. Pada malam hari John ingin putranya berganti pakaian baru untuk pergi tidur. Anak itu tampaknya memahami sesuatu sehingga dia menolak memakainya. Ini adalah pertama kalinya anak itu bertentangan dengan keinginan ayahnya. Bahkan marah membuang semua mainan di dalam ruangan. Lihat adegan ini, John tersenyum lagi. Dia tidak mengharapkan anaknya menjadi anak yang baik. Maka dia masih mengikuti saran dari petugas kesejahteraan. Siapkan kenangan terbaik untuk anak. Menulis 15 surat. Nanti pada hari ulang tahun anak itu akan menerima surat. Di dalam kotak dengan foto dua ayah dan anak. Ada juga foto tunggal ibu anak itu. Memiliki topi ketika dia bekerja dan pembersih jendela. Yang telah dia gunakan untuk waktu yang lama. Inilah yang dilakukan seorang ayah yang sekarat untuk putranya. Keesokan paginya anak itu bangun pagi-pagi sekali. John membawa anak-anaknya ke kota tempat wanita itu tinggal sendirian. Di bawah senyum ramah gadis anak itu masih menolak untuk mengatakan sepatah kata pun. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat ayahnya. Cari tahu ayah juga melihatnya tertawa. Anak itu ingat apa yang ayahnya katakan kepadanya malam itu. Ayah harus meninggalkan dunia ini. Tidak akan dapat melihat dia lagi tetapi dia akan selalu bersamanya. Dia akan berada di udara di sekitarnya. Di bawah sinar matahari tetesan hujan. Tandan anggur yang dimakan. Meskipun dia tidak dapat mendengar apa yang dikatakan. Tapi dia bisa mendengar detak jantungnya. Menghadapi akhir kehidupan. Beberapa orang menolak maju ke depan. Tetapi beberapa orang akan menyerupai karakter John dalam film. Diam tapi keberanian besar. Meninggal bukanlah akhir dari kehidupan.
Dilupakan adalah akhir dari semuanya. 电影不瞎说，我们下期再见。